Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bisnis model kanvas dan juga bisnis model pattern. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ibnu Nawawi, mahasiswa BINUS University, Malang B25 dengan NIM 250198025. Nah, sebelum membahas lebih jauh tentang bisnis model kanvas dan pattern, kita harus tahu dulu nih, apa sih bisnis model itu? Nah, jadi bisnis model itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sih sebuah bisnis dapat memberikan manfaat kepada konsumen ataupun pelanggannya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, sebuah bisnis memberikan manfaat kepada konsumen dan konsumen memperoleh manfaat tersebut dari sebuah bisnis ataupun perusahaan. Nah, untuk bisa menerapkannya, kita bisa membuat rancangan dari ide bisnis kita dengan menggunakan bisnis model kanvas. Nah, apa pula itu bisnis model kanvas? Nah, bisnis model kanvas itu merupakan salah satu cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual dalam satu halaman. Nah, di sini kita mengubah konsep bisnis yang rumit menjadi sederhana, yang ditampilkan pada satu lembar kanvas, di mana berisi rencana bisnis tentang 9 elemen kunci yang sudah terintegrasi dengan baik di dalamnya, di mana mencakup analisis strategi secara internal maupun eksternal. Nah, dengan bisnis model kanvas ini, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis kita, kemudian bisa meningkatkan fokus perusahaan terhadap poin penting dalam perencanaan bisnis kita. Kemudian yang terakhir bisa mengurangi risiko kekeliruan pada saat eksekusi bisnis kita. Nah, kemudian teman-teman ini yang seperti sudah saya katakan ada 9 elemen dalam komponen bisnis model kanvas. Nah, yang pertama itu ada customer segment, kemudian value proposition, ada channels, ada customer relationship, kemudian ada revenue streams, ada key research, key activities, key partner, dan yang terakhir cost structure. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu ini nanti pada saat penjelasan salah satu bisnis dengan kita analisis bisnis model kanvasnya seperti apa. Nah, bisnis yang akan kita analisis untuk mendapatkan bisnis model kanvasnya adalah bisnis bakpia kukus Tugu Jogja. Kenapa saya memilih bisnis ini? Karena menurut saya bisnis ini merupakan bisnis yang cukup populer untuk kalangan masyarakat Yogyakarta dan salah satu oleh-oleh khas Yogyakarta yang harus kebanyakan para wisatawan beli sebagai buah tangan mereka. Nah, di sini juga banyak cabangnya di Yogyakarta, banyak outletnya, dan merupakan bisnis unik, bisnis bakpia yang sangat unik menurut saya. Nah, teman-teman, ini merupakan bisnis model kanvas dari bisnis bakpia kukus Tugu Jogja, dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama itu ada customer segment. Nah, di customer segment ini kita menulis siapa sih target dari produk yang akan kita jual, menggambarkan sekelompok atau organisasi yang berbeda yang ingin kita jangkau atau kita layani dari bisnis atau perusahaan kita. Nah, untuk kasus bisnis model customer segment pada bisnis bakpia kukus ini, customer segmentnya adalah wisatawan, reseller, toko oleh-oleh, kemudian ada masyarakat Jogja dan sekitarnya. Nah, selanjutnya kita beralih ke value proposition. Nah, di value proposition ini kita menyusun nih hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai alternatif solusi dari produk yang kita punya, serta keunggulan apa saja sih yang produk kita itu miliki. Nah, di sini bakpia kukus memiliki value proposition antara lain yang pertama adanya varian rasa yang beragam. Varian rasa yang mereka tawarkan, kemudian inovasi rasa yang unik dan berbeda dari bakpia kebanyakan.
Nah, kemudian bakpia kukus ini merupakan oleh-oleh khas Yogyakarta yang paling banyak diminati sebagai buah tangan bagi para wisatawan yang ingin membelinya. Nah, kemudian ada juga kemasan yang unik dan mudah dibawa, serta harganya yang terjangkau. Nah, selanjutnya kita beralih ke channels di bawah. Nah, di channels ini kita menentukan media apa saja sih yang tepat untuk kita mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya. Bagaimana kita berkomunikasi dengan segmen pelanggan dan menjangkau mereka untuk memberikan value proposition yang ada pada produk kita. Nah, di sini pada bisnis bakpia kukus, channelnya terdiri dari penjualan secara langsung melalui toko-tokonya, kemudian ada sosial media, dan ada website yang dapat dikunjungi. Kemudian ada customer relationship. Nah, di customer relationship ini kita menentukan bagaimana cara kita berinteraksi dengan konsumen untuk mendapatkan loyalitas mereka. Konsumen di sini dimaksudkan adalah segmen pelanggan yang ingin kita capai melalui berbagai pendapatan. Nah, sebuah bisnis itu harus menetapkan jenis hubungan mereka dengan pelanggan seperti apa yang akan mereka gunakan pada setiap segmennya masing-masing. Nah, pada bisnis bakpia kukus Tugu Jogja ini, customer relationship-nya adalah melalui customer service dan juga admin pada sosial media. Nah, selanjutnya yang kelima ada revenue streams. Nah, di revenue stream ini kita tulis ini, dari mana saja sih bisnis kita mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Nah, pada bisnis bakpia kukus ini, revenue streams atau pendapatannya didapatkan dari penjualan produk bakpia kukus dan juga pendapatan dari bolu kukus yang mereka jual. Nah, kemudian kita beralih ke key research. Nah, pada key research ini kita menulis apa yang harus kita punya untuk bisa mendukung bisnis kita. Dalam artian jenis sumber daya apa yang penting untuk dimiliki oleh sebuah perusahaan atau bisnis kita agar bisnis kita bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini key resource-nya terdiri dari sumber daya manusia yang terdiri atas pegawai, tukang masak, dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya fisik mencakup toko-toko, Tugu Jogja Bakpia Kukus, dan juga ada tempat memasak dari pembuatan produk. Kemudian ada sumber daya intelektual. Di sini dimaksudkan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya itu. Dan yang terakhir ada sumber daya finansial atau biasa disebut dengan sumber daya mencakup uang atau dana untuk membangun bisnis kita. Nah, kemudian yang ketujuh ada key activities. Nah, di key activities ini kita menentukan kegiatan apa saja yang harus kita lakukan supaya ide bisnis kita ini berjalan sesuai rencana seperti yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, key activities merupakan kegiatan utama sebuah bisnis atau perusahaan untuk bisa menciptakan atau menawarkan value proposition yang kita miliki pada produk kita. Nah, adapun key activities dari bisnis bakpia kukus adalah proses produksi, bagaimana mereka memproduksi bisnisnya, kemudian ada proses pengemasan, bagaimana sebuah produk dikemas dengan tampilan menarik, kemudian ada pemasaran, dan ada promosi produk. Kemudian yang kedelapan ada key partner. Nah, pada key partner ini kita menentukan supplier dan partner apa sih yang tepat untuk bisnis kita. Nah, adapun tujuan dari key partner ini adalah yang pertama ada optimisasi dan ekonomi of scales. Itu artinya hubungan pembeli dan pemasok yang bekerja sama dalam penurunan biaya produksi, baik melalui kegiatan outsourcing ataupun sharing infrastruktur. Kemudian tujuan yang kedua adalah reduction of risk and uncertainty, yakni kerjasama dalam menurunkan resiko dalam lingkungan lingkup usaha yang penuh persaingan
dan dengan karakter ekonomi yang tidak pasti. Kemudian ada acquisition of particular resources and activities, itu merupakan kerjasama karena keterbatasan dan tidak semua perusahaan memiliki sumber daya ekonomi dalam menjalankan kegiatan usahanya sendiri. Nah, adapun key partner dari bisnis Bapia Kukus ini terdiri dari supplier dan bahan baku. Mereka juga bekerjasama dengan GoFood, Shopee, dan juga pemerintahan Kota Jogja untuk menerbitkan izin pendirian kegiatan usaha UMKM dari Dinas Lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir ada cost structure. Apa sih cost structure ini? Nah, jadi di cost structure ini kita menjelaskan apa saja biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalankan ide bisnis. Nah, pada bisnis Bapia Kukus ini, case structure-nya terdiri dari biaya pegawai, ada biaya produksi, biaya bahan baku, biaya promosi, biaya pemeliharaan alat, dan juga biaya distribusi. Nah, teman-teman, itu dia bisnis model kanvas pada bisnis Bapia Kukus Tugu Jogja kita pada hari ini. Ada 9 elemen penting yang harus teman-teman cantumkan, yakni customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue streams, key resource, key activities, key partner, dan cost structure. Semuanya harus dimuat dalam satu halaman. Nah, selanjutnya kita masuk ke business model pattern. Nah, apa sih pattern dari bisnis Bapia Kukus Tugu Jogja ini? Nah, saya mendapatkan bahwa menurut saya pattern-nya adalah bricks and clicks, di mana model bisnisnya merupakan gabungan dari mortar and bricks dan e-commerce. Maksudnya apa? Jadi bricks and clicks ini adalah sebuah usaha di mana sebuah bisnis ini memiliki toko offline dan toko online-nya secara bersamaan. Nah, salah satu yang mendasari lahirnya model bisnis ini adalah keinginan dari sebuah bisnis untuk menyediakan kemudahan belanja online bagi konsumen atau pelanggan, sekaligus tetap mempertahankan konsep belanjanya yang offline yang sudah biasa dilakukan. Nah, dengan pattern ini, maka sebuah bisnis memberikan peluang bagi bisnis untuk menawarkan lebih banyak opsi belanja kepada pelanggan, sekaligus mampu meningkatkan penjualan dan juga potensi jangkauan untuk mereka. Baik teman-teman, sepertinya itu saja pembahasan kita kali ini mengenai bisnis model kanvas dan juga bisnis model pattern dari usaha bisnis Bapia Kukus Tugu Jogja. Nah, untuk kesempatan dan waktunya, terima kasih telah menonton video ini. Ini merupakan tugas assignment dari mata kuliah bisnis model. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi, sehat selalu, dan salam sejahtera untuk kita semua.